Tidak ada namanya bikin nama ibadah baru, berbeda namanya kitabnya Mose. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Yang terjadi sekarang ini, ya ampun, mereka tipu orang sekian orang. Coba, ya, coba taktik-taktiknya sekarang ini, coba kita lihat kan, banyak sekolah bertebaran di mana-mana. Ya? Ada yang palsu, ada yang asli. Yang asli maksudkan yang diakui oleh pemerintah Indonesia lah, sekolah-sekolah itu. Ya? Tidak sedikit juga banyak yang nyandang-nyandang juga itu gelar-gelar dokter-dokter palsu itu, saudara. Ya? Palsu artinya itu tidak diakui oleh negara Republik Indonesia. Coba saudara kalau sudah seperti ini, ya? Ya? Kalau kau baca Yeskiel tadi 20 ayatnya 11. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Manusia akan hidup. Benar-benar dia miris ini. Coba dia ulang lagi, ini kan Yeskiel ini diulang lagi, dikutip lagi di sana. Dengan apa yang terjadi pada zamannya dia itu di pembuangan ke Babel ini manusia-manusia juga kagak sadar ini. Gak sadar lagi mereka ini sudah dibuang, sudah babak belur, gak sadar juga, saudara. Coba saudara, ya. Ya. Ini kan dicatat oleh namanya Yeskiel ini. Yeskiel pembuangan itu masih ada di Israel. Sudah ada di pembuangan, saudara. Ya. Coba. Begitu juga lah kalau dicatat juga di sana, zamannya namanya Nehemia 9 ayatnya 29 yang kencang, dibaca yang kencang. Perhatikan di situ, ya. Zaman Nehemia terakhir loh, saudara. Terakhir baru nanti terakhir sudah ini tidak ada kitab-kitab lagi sampai namanya Yesua datang ke bumi ini. Coba baca namanya Nehemia 9 ayat 29. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bertegang leher dan tidak mau dengar. Nah sekarang ini kan kalau engkau baca namanya Nehemia 9 itu pengakuan Nehemia 9 itu pengakuan mereka sadar kan gitu. Mereka mau kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tulisan ini, ya, tulisan tadi ini, ya, mereka mau mengaku dan lain sebagai apa yang terjadi. Sesudah itu mereka bikin dosa lagi sampai detik ini, saudara. Inilah yang terjadi. Ya. Coba kan, mereka tuh menolak hukum-Mu. Coba, ya. Ini zamannya Nehemia itu di mana mereka orang Israel ini? Ini Nehemia bicara di mana? Di Babel atau di Yerusalem? Di Israel. Dia bicara di Yerusalem karena dia adalah seorang nabi atau bupati nama Nehemia ini. Dia seorang bukan amin gaya. Dia seorang bupati yang benar, saudara. Apa sih itu tidak ada lagi surat-surat lagi. Kalau susunan lembaga kitab Indonesia itu ada namanya Zekaria sampai Malia. Sedangkan Zekaria ini zamannya raja Darius masih ada di Babel, ya, gitu kan? Daniel itu masih ada di Babel. Sesudah Nehemia itu sudah kembali Yerusalem, Daniel itu kembali. Jadi sudah terakhir surat ini. Ini tidak deteksi lagi. Kalau kita baca namanya Nehemia 13 sana kan dosa lagi kan? Mereka kawin campur. Siapa yang melakukan dosa ini? Termasuk namanya imam ini, saudara. Ini dicatat dalam buku ini. Ya. Saya teliti bertahun-tahun, saudara. Ya. Ya. Makanya coba kalau kamu baca juga Roma 10. Coba baca Roma 10. Ayat 4-8 yang keras. Sebab Hamasya adalah kegenapan hukum Torah sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Torah.
Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yeshua turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasya naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Ini kutipan dari Taurat atau bukan? Ini kan kutipan dari Taurat, saudara. Kutipan Taurat tadi dari Imamat 18 ayat 9 maupun dari Ulangan 30, saudara. Ya kan? Ya. Tuhan apa firman itu tidak seberang laut. Firman itu ada di mulutmu dan di hatimu. Di mana itu? Ulangan 30. Halo. Coba kau cari deh Ulangan 30. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Ini kan dikutip lagi kan ini kan. Makanya Taurat itu tidak pernah disuruh buang. Siapa yang buang Taurat ini akan tanggung risikonya, saudara. Ya toh? Ini kan dikutip-kutip lagi di situ. Ya toh? Makanya kalau ada surat-suratnya Rasul Saul itu diteliti yang benar, supaya kamu tidak ditipu dari mimbar. Dari mimbar ini begitu jahatnya, Taurat itu tidak berlaku. Coba saudara, mereka bikin sedemikian rupa, supaya mempermanenkan dosa ini. Itu bukan dosa kecil loh, meninggalkan namanya sabatnya ini bukan dosa kecil. Itu dosa gunung, tidak diampunin itu. Coba saudara, ya, siapa yang mengajarkan ini? Apakah dalam kitab suci itu diajarkan suruh apa minggu? Kan tidak pernah ajarannya. Kalau ditanya-tanya, si Pak Pendetanya bingung. Ya? Apalagi kalau ditanya Natalnya, dia bingung. Coba kan, dulunya melawan, ada lagi Pak Pendeta doktor ini kan dari Indonesia, dulu dia melawan betul. Ya? Oh sekarang dia sadar, benar juga. Bahwa itu benar-benar di dalam kitab suci nggak ada. Natal itu bikinan manusia. Itu hari lahir Dewa Matahari. Karena memang di dalam kitab suci itu tidak pernah ada namanya ulang tahun. Yang ulang tahun dalam kitab suci siapa? Dari orang Israel atau bukan Israel? Bukan Israel. Yang merayakan namanya ulang tahun seperti namanya Farao, zaman Yosef itu kan ulang tahun, ya toh? Ya. Akhirnya pelayan-pelayannya digantung di penjara, akhirnya satu digantung, satu lagi dikembalikan ke kedudukannya. Misalnya juga Herodes kan begitu, ulang tahunnya Herodes akhirnya apa? Yang korban siapa? Yohanes Pembaptis, saudara. Tidak ada. Inilah yang mereka adopsi ini, ya, si Kristen ini. Coba saudara, ya, kalau kita tidak teliti kitab suci ini, saudara, tunggu waktunya. Saya sudah bilang ada yang nantang aja. Lu bawa ketemu saya, bawa kitab yang sama, nanti saya akan buka semua ini. Ya kan? Kalau saya buka semua ini nggak cukup 1 jam, 2 jam, saudara. Ya kan? Nggak cukup. Saya bongkar loh ini. Ya. Makanya siapa? Ada nggak orang dari dulu kan yang namanya terbeban, misalnya kenapa sih orang-orang ini diganti namanya? Orang sudah mati kok itu. Sudah jadi abu dan tulangnya juga nggak tahu kubur di mana, diganti nama-nama ini. Kenapa ini seperti ini? Supaya mereka ini terpisah dari namanya Taurat ini. Maka mereka bilang ada namanya perjanjian baru. Terang-terangan loh, sekarang ada di YouTube loh. Oh kami beda. Kami bukan Nasrani, kami namanya Kristen, saudara. Coba di dalam kitab suci tidak ketemu nggak? Pembaca ini ketemu nggak supaya kamu nanti tolak Taurat? Tidak pernah. Ya, ini Ibu Ana ini pembaca, apalagi Ina ini pembaca loh, saudara ini. Ya, coba, ya. Nggak pernah ada. Inilah ajaran-ajaran yang ada sekarang yang dipermanenkan. Supaya permanen itu makanya ada sekolah sekarang, saudara, supaya tetap kokoh.
Pokoknya dalam nama Yesus, dengan darah Yesus sudah selesai masuk surga. Dia datang di bumi ini meneteskan darah. Dia meneteskan darah kepada siapa? Yang menolak Taurat atau yang mengamalkan Taurat? Ya. Dia datang di bumi ini, dia mengorbankan nyawanya dengan darahnya itu. Yang menolak namanya Sabat atau yang mengganti Sabat? Atau yang melakukan Sabat? Pasti yang melakukan namanya Sabat, saudara. Dia datang di bumi ini, dia mengizinkan tubuhnya itu tercabik-cabik, ditusuk di bumi, supaya menebus mereka yang namanya takluk kepada Taurat. Ya. Begitulah yang kita baca di dalamnya. Ya. Kalau sekarang di mimbar ini, waduh saudara, bagaimana kita bicara namanya kebenaran? Ya. Yang benar-benar yang sangat mematikan ini, lu tolak namanya Taurat Tuhan, lu hujat-hujat nama Yahweh ini. Coba saudara, apakah di gereja-gereja ada lagi mendengar nama Yahweh mereka alergi? Itu Yahova. Coba saudara. Pada saya mengatakan sudah sekian pendeta saya tanya, itu dalam kitab suci ada Yahweh enggak? Enggak ada. Ya? Makanya sesudah saya suruh, coba deh lu baca kitab suci ini yang lu pegang itu. Coba lu buka di belakang. Coba lu buka di belakang. Baru dia tercengang-cengang saudara. Ya? Coba berapa orang Pak pendeta, Pak doktor ini yang menghujat nama Yahweh ini. Ya? Coba kan mereka tebarkan dari mimbar itu. Inilah kebenarannya. Coba saudara, itu dosa kecil. Mengganti nama Tuhan itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Ya? Makanya kan zaman Yosua kan begitu kan, coba. Yosua, zaman Hosea. Zaman Hosea ini ditulis oleh Yosua, aku berperkara dengan bangsa ini. Kenapa dia berperkara dengan bangsa ini? Karena bangsa ini tidak ada kasih, tidak ada namanya pengenalan akan Tuhan, hanya bohong dan penipuan demi pembunuhan, pembunuhan, kosaan dan lain sebagainya yang terjadi zaman Hosea. Zaman Hosea saya tanya ini, zaman raja siapa? Zaman Usia sampai zaman raja Yeski, ya saudara. Ya. Berapa nabi yang tercatat dalam kitab suci ini dari Usia sampai Yeskiya siapa? Nabi siapa lagi selain namanya Hosea ini? Nabi Yesaya saudara. Ya. Makanya Hosea 4 ayatnya 1, 2 coba yang kencang bacanya. Itulah yang terjadi sekarang ini saudara. Ya. Coba. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Tidak mau peduli sekarang ini. Kita mengatakan bahwa Tuhanmu itu bernama Yahweh, mereka tidak mau. Ya? Mereka suka sekali yang menyimpang-menyimpang. Maka saya bilang Kristen ini apakah otaknya punya atau enggak? Coba dibalik-balik. Kalau bilangnya Yahweh Allah itu adalah nama, itu masih mendingan. Coba dibalik saudara. Orang otaknya Kristen itu memang terbolak-balik. Yang namanya Tuhan, dia bilang itu nama pribadi. Allah itu nama gelar saudara. Tapi lucu-lucunya pada waktu dia panggil Tuhannya Yesus, dia bilang enggak tuh Allah Yesus. Dia bilang tetap namanya Tuhan Coba saudara. Makanya kalau ditanya kenapa itu Tuhan luhur besar semua, kenapa dia nganga-nganga? Itu apalah namanya orang berilmu itu dokter. Ya, coba saudara. Orangnya kan terbalik-balik otaknya. Ya kan? Makanya Yahweh itu ditulis namanya Tuhan huruf besar semua. Ya. Karena mereka ikutin aluran pikiran orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini yang membunuh namanya Yosua tadi itu karena mereka sudah meninggalkan Taurat. Makanya kalau ketemu nama Yahweh itu
antara dua. Adonai, kalau bukan Adonai apa? Hasem, saudara. Itu dua pasti itu. Ya. Gelarnya tetap namanya Elohim. Kalau Yahweh itu antara dua. Kalau enggak Adonai, pasti namanya Hasem. Begitu jadi orang Kristen ini. Ya. Coba kan, ada namanya Tuhan huruf besar semua, ada Allah huruf besar semua. Coba dibolak-balik, saudara coba. Makanya Kristen ini memangnya otaknya terbolak-balik. Sudah dari generasi-generasi. Pembunuh-pembunuh ini kan memang sudah dari generasi ke generasi. Coba berapa orang yang dia seret sampai saat ini. Coba. Kalau sudah seperti ini mau benar. Makanya kalau ditulis lagi, kalau engkau baca selanjutnya. Ya, sana ayatnya apa? 6. Ayat 6 tadi Hosea. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba zaman Hosea ini mereka sudah tidak mau lagi mengenal Tuhan. Umatku ini binasa karena tidak mengenalku aku lagi. Mereka namanya tolak kebenaran ini, mereka tolak lagi Taurat ini. Makanya mati konyol ini memang bangsa ini kan. Makanya kalau engkau baca selanjutnya ayat 7 di sana mengatakan apa? Makin bertambahlah bangsa ini, makin berdosa. Baca. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Cobalah sekarang saudara, mereka tukar-tukar nama Tuhan ini saudara. Ya? Nama sembahan lain malah mereka agung-agungkan coba. Ya? Coba ini kan luar biasa kejahatan manusia ini kan. Makanya benar nubuatan namanya Hosea ini makin bertambahlah manusia di kolong langit ini. Bukan makin benar. Makin berdosa dan berdosa. Coba saudara, makin menumpuk saudara. Coba kan. Ini saja pun bangsa pilihan saja pun makin menumpuk saudara. Tapi dia ada janjinya. Suatu saat nanti akan dia robah nggak nanti? Suatu saat nanti akan dia berdamai dengan dia. Lo kemana? Halo? Suatu saat nanti akan berdamai, makanya Taurat itu akan disimpan dalam hatinya. Mereka akan sadar. Coba kau baca Yeskiel 36 ayat 26-27 yang keras. Coba. Yeskiel 36 ayatnya 26 sampai 27. Yeskiel 36 ayatnya 26-27. Kok mau geleng kepala sih? Yeskiel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada waktunya nanti. Makanya kalau engkau baca nama Yeskiel supaya kau sadar, ya no? Yeskiel 36, Yeskiel 37 sampai ke 48. Sampai ke 48 itu kau baca supaya engkau sadar ini manusia-manusia asing ini, ya kan? Coba kau baca dari situ. Kalau sekarang kan ada agama lain kan Israel akan dimusnahkan. Yeskiel ditulis sangat jelas suatu saat akan datang nanti Yerusalem itu akan dibersihkan, ya kan? Nanti Yerusalem akan dibersihkan nanti. Ya, pada waktu namanya pembangunan nama apa? Halo, Bait Suci ketiga semua nanti. Ya, rumah-rumah ibadah di situ sudah kagak ada lagi. Nanti suatu saat akan dibersihkan. Ya, coba kan? Zaman raja siapa yang membersihkan rumah-rumah ibadah? Rumah ibadah Baal, Asyera itu siapa? Zaman raja siapa? Yosia. Ya? Sebelum Yosia siapa? Hanya dua loh raja ini. Yeski. Bukan Yeskiel, Yeskia. Ya. Yeskiel dengan Yeskia ya. Dia ada Yeskia. Ini kita kadang-kadang susah loh ini kan. Yeskia. Jadi Yeskia ini yang merobohkan namanya apa? Rumah-rumah ibadah apa? Baal dan Asyera. Ya. Akhirnya apa? Sesudah itu
zaman Raja Manase itu dibangun lagi apa tadi yang sudah dirob. Terus habis itu siapa yang benar-benar habiskan semua, yang bersihkan siapa? Ya, Yosia lah. Jadi dua raja ini yang menghabiskan. Begitu juga lah nanti pada waktu nanti pembangunan namanya Yerusalem ketiga, Bait Suci yang ketiga, makanya semua nanti akan dibersihkan sana. Dia akan hancurkan itu. Ya, maupun yang namanya gereja bawah maupun gereja sah akan dihancurkan nanti. Dibersihkan, tidak ada lagi nanti sana itu. Ya. Nah, pada waktu dia datang menjadi raja. Ya. Namanya Yahweh itu satu-satunya. Disitulah nanti dia datang, ditunjukkan kemuliaannya, ya, tubuh kemuliaannya. Maka yang menyimpang di kolong langit ini akan hajar habis itu. Ya. Ditulis oleh Zekaria berapa? 14 ayatnya. Menjadi raja. Coba ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yahweh satu-satunya, namanya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu tidak ada. Itu bikinan manusia. Ya? Jadi kalau ada Tuhannya tiga sekarang, kalau dia bilang karena tiga, oh itu hakikat. Dia ngerti nggak kata hakikat itu? Banyak sekali dokter-dokter MTA, dia tidak tahu itu apa hakikat. Coba deh kejar-kejar sama besok. Ya? Tiap saya tanya, mereka ngomong yang lain. Rupa-rupanya banyak yang nggak tahu. Orang sekolah hakikat itu apa? Halo, lu kan orang sekolah ini yang sudah sarjana. Hakikat itu apa? Inti, dasar, itu arti daripada hakikat, saudara. Dia bikin bingung orang yang jadi manusia hakikatnya. Kurang ajar betul itu. Ya? Kira-kira lu terima nggak pakai akal sehatmu itu? Halo? Susah. Lebih gampang lu bilang bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Kenapa dia bisa jadi manusia? Halo, yang orang sekolah. Karena dia namanya Maha Kuasa. Maha Kuasa itu dia jadi pohon, terus pohonnya jalan-jalan bisa nggak? Misalnya dia jadi gunung nih, gunung ini teriak-teriak sampai gunung itu digeser sana, geser sini, bisa nggak? Karena itulah Maha Kuasanya. Ya, dia tidak pernah menjadi patung. Dia tidak pernah menjadi patung, nanti patung sembah-sembah, nunduk-nunduk, Anda mau. Makanya dia datang di bumi ini menyamar jadi manusia, mengambil rupa manusia yang dikatakan namanya anak. Israel itu anak nggak? Ya? Tidak pernah diketemukan dalam kitab suci itu orang goim anak. Dia tetap orang asing yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang asing. Apa yang dilakukan harus dia lakukan apa? Mengamalkan namanya kebenaran. Gitu nggak? Ada tulisannya nggak? Dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran, itulah yang salah. Halo? Mana? Surat mana? Kisah para Rasul berapa? 10 ayat 35 ayat. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang mengamalkan kebenaran, yang dimaksud kebenaran itu apa? Taurat. Hukumnya tuh Tuhan. Ya. Itu yang diselamatkan. Maupun juga ini, dia datang di bumi, dia mengorbankan nyawanya dengan setetes darahnya. Orang-orang yang namanya patuh kepada mengamalkan namanya Taurat. Mana surat mana? Galatia 4 ayatnya 4 sampai 5. Mas, baca. Terakhir. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah supaya kita diterima menjadi anak. Dia datang itu menebus yang takluk kepada Taurat. Coba saudara, ya. Makanya saya mengatakan itu namanya sahabatnya ini, jangan main-main.
Jangan kok ikut-ikutan di luar sana. Ya. Coba, misalnya Ina nanti ini ada jodohnya. Kira-kira Ina mau pulang lagi ke hari Minggu atau kan tetap hari Sabat? Ya toh? Coba. Kalau nggak ada di dalam keluarga kan situ kan belum punya suami. Kalau ada suaminya misalkan gitu, Ina kita ke Minggu aja lah. Kira-kira mau nggak Ina? Tidak. Yang tegas. Tidak. Luar biasa loh saudara. Jangan bermain-main loh. Ya kan? Jangan ikut-ikutan kebanyakan jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Mana tulisannya? Halo. Coba kau baca namanya Keluaran 23 ayat 1 sampai 3 yang keras-keras deh. Yang keras. Catat-catat loh itu. Ya. Saya bukan ahlinya, tapi saya catat semua ini, isi kitab suci ini saya catat dengan coba baca. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Coba sekarang saudara, ini yang membelokkan hukum sedikit nggak? Berapa? Miliar? Wih, miliaran ini sudah. Ini yang membelokkan hukum ini. Yang membelokkan hukum itu dari mana? Yang membelokkan hukum dari mana? Dari bangsa mana? Dari Israel atau Yunani? Yunan? Sudah dinubuatkan nggak? Coba kau baca namanya Daniel 7 ayatnya 25. Ini saya ulang-ulang loh saudara. Ya, yang membelokkan hukum ini mau terima tidak terima itu dia. Baca itu sudah dinubuatkan. Yang membelokkan hukum ini kalau kau baca Daniel 7 maupun 28 itu dibaca yang lengkap supaya engkau tahu siapa yang membelokkan hukum ini. Siapa? Coba baca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dia menentang itu maha tinggi. Kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Coba yang namanya bikin waktu sekarang itu tengah malam itu siapa? Aslinya dari petang ke petang. Ini ketentuan Tuhan loh. Jadilah petang, jadilah pagi begitu. Hari pertama jadilah petang, jadilah pagi. Ini ketentuan Tuhan. Dirobahlah namanya Yunani ini jadi tengah hari, tengah malam, malam saudara. Itu namanya merubah waktu maupun namanya hukum Tuhan dulu kalau dia bilang ibadah. Itu ketentuan Tuhan kan, ketentuan Tuhan kalau dibaca namanya Imamat 23 itu semua ketentuan tuh itu hari-hari ibadah kan, gitu kan? Sudah yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah dirubah. Ya, sekarang tidak ada lagi namanya penuh daun, diganti lagi hari-hari yang tidak jelas dari mana. Ya, ini kan namanya bikinan manusia, dinikmati manusia yang banyak yang Natal ini. Luar biasa. Makanya Natal itu banyak sekali korban. Bukan korban manusia saja, termasuk juga hewan sudah. Coba kan? Berapa anjing yang mati pada waktu Natal? Ya? Makanya kata orang dipelesetkan kalau giliran mau Natal anjing pada galau. Ya? Pada waktu mereka pukul anjing itu ada rasa berdosa nggak? Pada dilarang nggak? Dilarang Tuhan itu kalau anjing itu tidak boleh, itu dosa keji. Dosa keji nggak memukul anjing itu? Dosa keji nggak kalau makan darah itu? Dosa keji tidak diampuni. Tapi mereka nikmati dan luar biasa. Mereka ngeledek, ngolok-ngolok. Coba kalau sudah seperti ini, mau selamat, ya? Ingat ya, peringatan Tuhan itu jangan main-main, ya? Itulah ketentuan Tuhan. Ya, nggak boleh kita sembarangan. Marilah kau renungkan tadi itu ya, dia datang di bumi itu menebus mereka yang patuh kepada
Taurat. Dia tidak pernah akan menganulir itu. Ya. Dia tidak pernah akan mau lihat orang-orang sekarang ini yang pongah, yang sombong. Coba kan? Lu ada tulisannya kok. Bukan saya dari mulut saya. Kalau mereka mau saja terketuk hatinya, dia melembutkan hatinya aja, mau saja baca, dia akan tinggalkan itu karena ini berbahaya. Ya, mengganti-ganti namanya ketentuan Tuhan berbahaya nggak itu? Sangat berbahaya. Itu yang dimaksud di dalamnya. Carilah kerajaan dan kebenarannya. Dia akan menambah. Karena sempitnya jalan itu, sedikit sekali orang yang masuk. Mana itu? Surat mana itu? Matitia 7 ayatnya 13, 14. Kencang dong. Masuklah melalui pintu yang besar itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Coba saudara. Orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Yakin betul-betul ini saudara yang masuk minggu ini bukan sedikit saudara, miliaran orang. Terus lo ini mau ngomong sahabat, terus berapa pengikutmu? Diolok-olok itu. Pada waktu dia Natal itu kan, potong anjing sana, tikam babi sana, sini sana, dirauk-rauk darah, itu miliaran orang. Terus kalau kita ngomong gak jangan makan darah, Yehova itu dia itu, sesat dia itu. Diolok-olok saudara, bila dikucilkan, itu sangat-sangat legit saudara. Tapi akhir menjadi racun nggak nanti jadinya. Makanya kalau kau baca kitab suci khususnya Yeremia itu, racunin aja mereka ini. Susah banget ini manusia kok kepala batu benar ini. Benar-benar kalau kau baca, makanya Yeremia itu dibaca lengkap. Lu berusaha kalau bisa kau baca Yeremia, berapa pasal Yeremia? 52 pasal kau baca saudara. Kalau kau baca Yeremia ya pasti kau sadar saudara. Karena dari Yeremia segala-galanya selesai kan? Ibu bukan pulang di sana makin sadar, tapi sekarang itu makin menjadi-jadi. Akhirnya Yerusalem nggak. Kalau kata orang sekarang, kenapa itu Yerusalem nggak ada? Jawabannya apa dalam isi kitab suci? Mereka melupakan meninggalkan Yahweh, meninggalkan juga jawabannya begitulah isi kitab suci saudara ya. Jadi kalau kau baca Yeremia 31, suatu saat nanti dia berdamai dengan Israel. Makanya engkau ini harus kau berusaha, kau dengar ini, siapapun engkau lembutkan hatimu, bacalah kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Latihlah dirimu ini. Kalau engkau baca nanti dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali, pasti engkau masuk dalam kerajaan surga. Apa yang kau baca itu, ikuti saja. Jangan ditambahi, jangan dikurang. Kata-katanya di sini ini kan ditutup dengan Wahyu. Wahyu bilang jangan ditambahi, jangan dikurang. Ternyata di dalam ini banyak sekali yang Nah kalau sudah ditambahi itu beresiko nggak? Sangat beresiko. Amin nggak? Mari kita tutup.